semesta alam. Puja dan puji hanya bagimu, Tuhan yang esa. Bersyukurlah kepadanya, tiada Tuhan selain Allah. Maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Di setiap waktu sujud padamu, memuja segala cinta, kasih sayang, segala untuk manusia. Bersyukurlah kepadanya, tiada Tuhan selain Allah. Maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Di setiap waktu sujud padamu, memuja namamu dan menyebut asma-Mu, serta memohon padamu, Allah. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Masih berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat Light Audience. Dan untuk line telepon sudah saya buka kembali di 398-35905. Sekali lagi 398-35905. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS di 081-880-1088. Tapi usahakan untuk telepon dulu ya, karena telepon itu lebih enak langsung sharing dengan Siwo. Dan kita juga takut tidak keburu untuk membacakan semua SMS yang masuk malam hari ini. Kita langsung kembali ke Siwo. Halo. Halo. Iya, masih di situ, Po? Ya. Oke, kita langsung terima telepon berikutnya, Wo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Mas? Rahmat Setiawan. Mas Rohmat Setiawan di Tebet. Mas Rohmat di Tebet. Mas Rohmat silakan langsung dengan Siwo, Mas Rohmat. Siwo, selamat jumpa kedua kali. Selamat malam. Ini Siwo, di mana rasa menyatunya pikiran dan perasaan yang tauhid dan usaha. Halo. Gitu ya Siwo. Bisa diulang? Mas Rohmat bisa lebih detail lagi dan konkretnya? Ya, yang jalan yang benar, baik di jalan yang diridhoi Allah. Ya, halo Mas Rohmat. Iya. Ya, bisa dipersingkat lagi, mungkin lebih detail lagi biar diperjelas. Ya, jalan yang benar dan baik. Begitu. Halo.
Iya. Mas Rohmat, mohon maaf sekali masih kurang jelas. Mungkin Siwo juga masih belum menangkap dari inti pertanyaan dari Mas Rohmat. Bisa sekali lagi diulang, Mas Rohmat? Ya, yang dimaksud tauhid dan esa dalam hidup ini, dia dalam keyakinan ini yang dari itu. Ya, cukup. Oke, Mas Rohmat, terima kasih banyak. Ayo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, wow, ini sepertinya ada sedikit kebimbangan untuk mempertanyakan Ini dia sesuatu nih, Bu. Bertanya tapi dengan penuh perasaan. Iya. Saya juga bingung menangkapnya nih, Bu. Siwo, mungkin sudah dapat, Bu? Iya, mudah-mudahan saya raba-raba aja. Silakan, Bu. Bisa lanjut ke penelpon berikutnya, nanti Boleh. setelah 2 penelpon ditambah 3 SMS. Boleh, Bu ya. Kita langsung ambil telepon berikutnya ya. Iya. Silakan live audience, masih kita buka di 398-35905. Assalamualaikum. Halo. Iya, bisa dikecilkan telepon radionya? Iya, Iya. Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana? saya dengan April, Mas April? dengan Ibu Mbak April. Oh, Mbak April. Mohon maaf Mbak April. Mbak April di mana Mbak April? Kebetulan lagi di perjalanan pulang tapi di Jakarta. On the way ya. Oke, silakan Mbak April. Singkat aja dengan Siwo, silakan langsung. Gini, saya itu setiap kali saya melakukan sholat dan berdoa dengan kalau menurut saya sudah sungguh-sungguh berdoa gitu. Itu saya selalu merasa hati kecil saya itu selalu sepertinya menolak doa-doa saya gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya apa yang saya doakan itu sepertinya sepertinya didengar gitu loh. Dan apa sih makna dari hati kecil itu, karena saya tuh selalu merasakan bahwa hati kecil saya itu sepertinya membicarakan sesuatu atau sepertinya kayak ingin mengungkapkan sesuatu gitu. Baik ya. Ya, Baik Mbak April, terima kasih banyak. ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Siwo, ini kita terima satu telepon lagi, Wo. SMS ya. Kita lihat di line SMS di sini. Waduh, yang antri cukup banyak nih, Wo. Kita buka dulu, Wo. Dipilihkan yang muda. Siap, Wo. Kita dipilih yang muda. Ini ada ini ada yang tanya tentang arti mimpi malah, Wo. Oh, iya, enggak, itu sulit. Kesulit ya. Enggak tahu saya, Pak. Oke, ini ada Mas Agung di Bogor. Assalamualaikum Siwo. Allah itu maha adil, tapi kenapa ada si kaya dan si miskin? Ini pertanyaan mungkin sama ya dengan yang tadi ya, Wo ya? Tapi bagus itu. Iya, kenapa ada si kaya dan si miskin bahkan sejak dilahirkan sampai dengan akhir hidupnya masih miskin juga nih, Wo. Matur nuwun dari Mas Agung di Bogor. Oke, kita tampung SMS berikutnya, Wo. Sebentar, kita cari yang ini, Wo. Nah, ini ada Nining di Matraman. Assalamualaikum Siwo. Apa Siwo punya pengalaman berdialog dengan seorang ateis tentang ketuhanan? Nah, apa kita berkewajiban dan punya hak untuk mengislamkan orang ateis tersebut? Terima kasih, Nining di Matraman. Terima kasih. Baik, Wo. Ya, cukup ya. Cukup ya, Wo ya. Kita tampung karena sudah ada dua penelpon dan 2 SMS di sini yang sudah antri. Monggo Siwo, silakan. Terima kasih. Dari Mas Rahmat Setiawan di Tebet. Saya hanya bisa meraba-raba karena kurang jelas, tapi tadi ada bahasa hati yang masuk. Yang saya tangkap begini, kalau saya formulasikan dalam kalimat, kurang lebih yang saya tangkap begini: bagaimana caranya menyatukan pikiran dan perasaan dalam permasalahan tauhid. Tadi disebut dan keesaan Tuhan. Tauhid itu ya sama dengan keesaan Tuhan. Nah, bagaimana cara menyatukan pikiran dan perasaan agar kita bisa mendapatkan jalan yang benar dan baik.
kurang lebih itu yang bisa saya tangkap. Menyatukan pikiran dan perasaan, itu dulu mungkin. Nah, baru nanti kita masukkan objeknya apa? Objeknya tentang tauhid, gitu. Menyatukan pikiran dan perasaan. Itu sesuatu kalimat yang mudah diucap tetapi sulit untuk diraih. Kemarin kita membahas tentang konsep sistem kedirian secara global, bahwa manusia itu basicnya adalah rohaninya, yaitu diri yang batinnya, yang di sana ada dua kekuatan, dua sarana, yaitu nafas, ya, nafsu, dan nurani atau akal. Kemudian dalam rangka dia berhubungan dengan dirinya yang fisik dan berhubungan dengan lingkungan di luar dirinya, maka kemudian dia menggunakan pikiran untuk dengan keputusan-keputusan dalam pikirannya, kemudian dia mengontrol dan memerintahkan indera dan fisiknya. Nah, kemarin juga sepekan yang lalu kita secara global membahas pada saat dua panglima, nafsu dan nurani, ini belum akur, belum satu tujuan, maka selamanya pada saat seperti itu diri kita ini ada dua, diri kita pecah. Yang satu selalu mengajak kepada kesenangan, kepuasan, kemenangan, dan ditujukan untuk dirinya. Dia selalu membela diri. Itu adalah karakter dasar dari nafsu. Sementara diri kita yang satunya, yaitu nurani, dia selalu mengajak kita kepada kebenaran, kepada nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, dan selalu mengajak kita kepada Tuhan. Jadi kalau nafsu mengatakan yang penting menang, yang penting puas, yang penting senang, bagaimanapun caranya. Nurani mengatakan yang penting benar, yang penting baik, yang penting itu beradab, yang penting bijak, apapun hasilnya. Yang satu orientasi hasil, sementara nurani selalu mengajak kepada orientasi proses, orientasi cara. Yang satu mentargetkan hasil, yang satu mentargetkan cara yang benar. Nafsu selalu mengajak kepada dirinya sendiri, sehingga seluruh alam semesta ini berpusat kepada dirinya. Sementara nurani mengajak kepada berpusat kepada Tuhan. Dirinya pun harus dipusatkan bergantung di bawah kuasa Tuhan. Nah, pada saat diri kita yang batin itu masih belum satu tujuan, yang satu ke arah egoisme, yang satu ke arah Tuhan, maka selama itu diri kita pecah, dan itu menghadang kebahagiaan-kebahagiaan, meskipun bisa mendatangkan kesenangan dan kepuasan. Dengan proses-proses tertentunya, pada saat nafsu ini bisa dikendalikan, dididik, dibudayakan, dan diarahkan sehingga mempunyai visi dan misi yang sama dengan nurani, sehingga apa yang disenangi oleh nurani disenangi juga oleh nafsu, sehingga apa yang dikehendaki oleh nurani dikehendaki juga oleh nafsu, maka di sana akan terkumpul power, kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan. Kesenangan yang benar, kepuasan yang benar, dan disitulah tempat kebahagiaan.
Tidak ada tempat kebahagiaan selain di dalam nurani. Kalau di dalam nafsu itu hanya maksimal mencapai kesenangan atau kepuasan. Kesenangan dan kepuasan bisa melalui cara-cara yang salah, cara-cara yang keji, cara-cara yang brutal. Tetapi kebahagiaan itu ranah spiritual, ya. Untuk mencapai kebahagiaan harus dengan kebenaran-kebenaran. Dan yang menjadi pusat alam semesta termasuk pusat dirinya itu adalah Tuhan. Kalau di sana ada kesenangan, adalah di sana juga kebahagiaan. Jadi menyatunya antara kebahagiaan, kesenangan, kepuasan, dan kebenaran di bawah nilai-nilai ketuhanan itu ada di nurani. Nah, kita kemarin sudah membahas itu secara global. Nah, pikiran atau otak kita yang bekerja berpikir, indera kita, panca indera kita itu diperebutkan oleh dua unsur dalam diri kita ini. Nah, pada saat keduanya itu belum akur, belum satu tujuan, belum satu kehendak, maka selalu saja ada perbedaan antara pikiran dengan perasaan. Nah, entah perasaan itu yang tumbuh dari nafsu atau perasaan yang tumbuh dari nurani. Pada saat pikiran kita dikuasai oleh nafsu, maka akan banyak komplain-komplain dari nurani. Pada saat pikiran kita dikendalikan oleh nurani, akan banyak komplain-komplain dari nafsu. Sehingga tidak pernah menyatu antara pikiran dan perasaan. Agar bisa menyatu pikiran dan perasaan, maka proses primernya harus menyatukan diri kita antara nafas dan nurani. Nurani yang menjadi pemandu, nafas yang menjadi powernya. Ya, pada saat nafas sudah mempunyai budaya-budaya nurani, dia menyukai kebenaran, dia rindu kepada kebenaran, dia tidak mau sekedar senang tapi tidak benar, dia tidak mau sekedar puas tapi tidak benar. Dia merindukan kebenaran-kebenaran. Kalaupun ada kesenangan, kesenangan itu terbungkus dalam kebenaran. Kalaupun ada kepuasan, kepuasan itu adalah akibat dari kebenaran. Dan kemudian nafas sudah disunting oleh nurani sehingga menyatu, sehingga diri kita menjadi utuh. Maka pikiran pun akan mempunyai satu misi dan visi yang sama, karena di dalam diri kita sudah tidak ada pertengkaran lagi. Ya, jadi yang membuat kenapa pikiran kita itu tidak menyatu dengan perasaan, karena diri kita yang batiniah, diri kita yang rohani, itu unsur-unsurnya belum bisa menyatu. Yang satu mengajak egois, yang satu mengajak kepada Tuhan. Selama itu belum menyatu, selama egoisme belum mampu meluruhkan di bawah kekuasaan Tuhan, maka pikiran dan perasaan akan selalu saja tidak akur, tidak bisa menyatu. Dan itu disebut sebagai manusia yang split personality. Selama itu dia akan terhambat untuk mencapai kebahagiaan yang bermutu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin juga dibahas bagaimana caranya agar bisa begitu. Simpelnya begini. Mari kita rawat nurani kita dengan kisi-kisi yang sesuai, dengan kisi-kisi kebenaran, kisi-kisi penghambaan kepada Tuhan, nilai-nilai ketuhanan, agar dia menjadi kuat. Pada saat dia sudah bisa menjadi pawang dan dia bisa menaklukkan nafsu, kemudian mendidik nafsunya, kemudian menarik nafsu itu menjadi partner dan menjadi menyatu, itulah disebut dengan kita menjadi manusia yang manusiawi, bukan manusia yang pecah. Kadang-kadang ada manusianya tapi lebih banyak hewannya. Itu karena pecah antara nafas dan nurani itu terpisah. Nah, kalau kita salah satu basic untuk kita bisa menguatkan nurani dan kita bisa menjadikan nurani kita menjadi pawang nafsu, basic keilmuannya adalah ilmu tentang ketuhanan yang Maha Esa.
ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keesaan Tuhan. Yang lebih strategis lagi adalah pada saat kita menemukan sosok figur, sosok tokoh, sosok idola, bukan yang diidolakan malah kayak gitu ya. Ya mengidolakan kok selebritis, ya salah sendiri. Wong dia bukan idola kok diidolakan. Kalau mau mengidolakan itu yang dia seorang yang sudah menjadi pawang nafsunya. Ya, sehingga dia sudah mampu menaklukkan nafsunya dan dia sudah memenangkan peperangan besar dalam dirinya dan dia sudah menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau kita mempunyai idola yang seperti itu, kita bisa mempunyai guru yang seperti itu, maka dia akan sangat membantu untuk menduplikasikan kepada kita agar kita juga bisa menjadi pawang nafsu melalui penumbuhan nurani kita. Ya. Jadi kalau belum punya guru itu dengan tauhid, tapi kalau kita punya guru yang figur tauhid, nah itulah jalan yang paling praktis. Jadi itu kira-kira Mas Rahmat. Ya, Mas Rahmat di Tebet kok. Tebet. Ya, betul, di Tebet. Lanjut ke Mbak April yang lagi dalam Jakarta. perjalanan, betul. Di jalan ya. Yang saya tangkap intinya begini, bagaimana caranya agar doa itu didengar oleh Tuhan dan kita bisa yakin bahwa doa kita ini didengar oleh Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa sih sebetulnya makna dari suara hati kecil itu? Ini kayaknya terkait lagi dengan masalah yang tadi awal season dibahas, itu tentang keyakinan. Semakin kita yakin terhadap Tuhan, ya, bukan sekedar tahu, bukan sekedar dogma, tapi yakin, apalagi iman, maka pada saat dia meminta kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, apalagi berdoa kepada Tuhan, maka sudah pasti diikuti dengan keyakinan-keyakinan, dan pasti apa yang diminta itu proporsional. Ya, karena dia sudah yakin dengan Tuhan, maka dia memahami tentang Tuhan itu. Ya, misalnya begini, kita sudah diberi hukum-hukum, sudah diberi sistem-sistem yang dituangkan di dalam takdir-takdir alam semesta. Misalnya salah satunya kalau kabel negatif dan kabel positif itu tidak bertemu, maka ya lampunya tidak nyala, misalnya gitu ya. Kemudian suatu saat lampu itu padam karena kabelnya putus. Kemudian seseorang berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, hidupkan lampu, misalnya begitu ya. Jadi ada seseorang yang tersenyum ini karena dulu pernah lewat HP FM mengangkat masalah itu. Nah, kalau kita memahami, kalau kita makrifah terhadap Tuhan dan kita makrifah terhadap kehendak Tuhan di dalam hukum semestanya, maka doanya tidak begitu. Doanya bisa berubah. Ya Tuhan, ya Allah, bantu saya untuk menemukan apa penyebab lampu ini mati. itu menjadi lebih proporsional permintaannya. Kalau tadi itu kan kasarnya, ya Allah, bantulah untuk menghidupkan lampu. Jadi mau bypass. Jadi seakan-akan hukum-hukum yang sudah ditakdirkan di alam semesta ini kita nggak remes, kita nggak perlu bahas itu, kita langsung bypass ke Tuhan. Wahai Tuhan, Engkau kan maha pandai, lebih pandai dari semua anggota PLN.
ini lampu saya mati, tolong dihidupin deh. Ya, gitu kan? Beda loh. Semakin seseorang paham tentang Tuhan, semakin seseorang paham tentang keesaan Tuhan, semakin seseorang itu ma'rifah terhadap Tuhan dan keesaannya, maka semakin permintaan kita proporsional sesuai dengan pemahaman kita dan keyakinan kita terhadap Tuhan. Ada loh orang yang berdoa, wahai Tuhan, dia begitu menyakitkan hatiku, beri dia bencana Tuhan. Hukum dia. Jadi dia mengajak Tuhan jadi bolo untuk menzolimi orang lain. Itu pasti karena ya pengenalannya terhadap Tuhan seperti itu. Ya, sehingga permintaannya menjadi tidak proporsional. Masuk Tuhan mau diajak untuk join terhadap keburukan. Ya, toh nggak proporsional toh. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sangat terkait dengan keyakinan seseorang. Semakin seseorang itu yakin terhadap Tuhan, yakin dalam makna yang saya sharingkan di depan, bukan dogma, bukan sekedar tahu, bukan sekedar percaya, tapi yakin, apalagi iman, maka dia pasti betul meminta, ya, tetapi tetap dia menjadikan Tuhan sebagai pusat dominasinya, bukan Tuhan untuk kita harapkan menyesuaikan kepada keegoan kita. Yang menjadi pusat adalah ego kita. Jadi, wahai Tuhan, nah, maukah kau membantu untuk kepentingan saya? Gitu loh. Wahai Tuhan, bantulah saya. Yang menjadi pusat adalah diri saya. Tapi kalau orang yakin kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, tetapi tetap menempatkan Tuhan sebagai pusat kebergantungan dia. Ya, jadi berbeda. Itu yang kemudian akan membawa kepada kisah sebagaimana yang diceritakan oleh Mbak April itu. Kita kadang berdoa, tapi hati kecil kita sendiri menolak. Itu suara nurani. Suara hati kecil itu adalah suara nurani. Nah, suara nurani itu dia selalu mengajak kepada Tuhan, selalu mengajak kepada kebenaran, selalu mengajak kepada keadilan, proporsionalitas, dan lain-lain. Ya, dengarkan hati kecil itu. Hati kecil itu lebih benar dari nafsu kita, lebih benar dari keinginan kita, lebih benar dari pikiran-pikiran kita. Meskipun kita juga tidak mudah untuk membedakan ini suara hati kecil atau suara hati besar ini. Kalau suara hati kecil, yang benar-benar suara hati kecil itu maksudnya suara nurani yang selalu mengkomplain kita pada saat kita berbuat salah, mengkomplain kita pada saat kita berbuat yang tidak baik, gitu. Selalu dia mengajak kepada kebenaran, kepada perdamaian, kepada kesejahteraan, kepada kebersamaan, kepada kebahagiaan, kepada nilai-nilai kemuliaan, kebenaran, dan nilai-nilai ketuhanan. Ya, kira-kira begitu Mbak April. Jadi semakin kita memahami Tuhan, semakin kita akan proporsional untuk mendudukkan diri kita sebagai hamba dan mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan, dan semakin kita akan menjadikan dia sebagai pusat dominasi kehidupan kita. Ya, SMS Mas Agung. Tuhan Dari itu Agung maha di Bogor ya. Oh. Ya, kenapa ada kaya dan ada miskin? Itu pertanyaannya hampir sama, cuma kasustiknya berbeda. Tetapi intinya hampir sama dengan yang Mas Wendy tadi loh. Tuhan itu maha pengasih. Kenapa ada kekejian, ada kejahatan? Gitu ya. Allah, Tuhan itu maha adil. Iya. Tuhan itu maha adil. Iya. Nah, kenapa terjadi kaya dan miskin? Karena ada manusia, mungkin saya, mungkin Anda, mungkin kita, mungkin mereka, yang mengambil sebab-sebab yang tidak relevan terhadap dirinya, mengambil sebab-sebab yang tidak baik, sehingga menjadikan akibat-akibat yang tidak baik.
Nah, ada hal-hal yang tidak baik itu secara individual, tapi ada sebab-sebab diambil yang tidak baik itu secara struktural, secara berjamaah, secara sosial. Nah, untuk kadang terjadi secara personal dia tidak mengambil sebab-sebab buruk itu, tetapi secara struktural dia dipaksa oleh kondisi dan situasi dirinya terjebak kepada keburukan yang struktural. Nah, ada seperti itu, seperti juga contoh tadi kan tentang anak yang menyalahgunakan laptopnya tadi. Ada contoh seperti itu. Jadi semakin kita memahami apakah adil, semakin kita memahami bahwa Tuhan itu maha adil, apalagi kita yakin terhadap bahwa Tuhan itu maha esa dalam keadilannya, apalagi kita yakin, apalagi kita iman, maka seluruh nilai-nilai seluruh yang disebut nilai-nilai keburukan itu tidak ada yang terkait sama sekali dengan Tuhan. Ya, seluruh keburukan itu karena kita yang salah menggunakan wewenang, salah menggunakan jabatan, salah menggunakan sarana-sarana, tidak menfungsikan pemberian rahmat, anugerah, karunia itu sebagaimana fungsinya. Maka kemudian terjadilah akibat-akibat yang tidak semestinya. Bisa itu karena faktor personal, bisa juga karena faktor sosial. Ya, bisa secara fardiyah itu personal, bisa juga secara jamiah, secara jamaah bersama-sama. Nah, inilah kalau seseorang yang baik hidup di masyarakat yang buruk, itu luar biasa sulitnya. Luar biasa. Tapi pada saat dia mampu bertahan, dia juga bermutu, luar biasa mutunya. Kalau orang untuk tidak bohong di masjid itu mudah, tapi untuk tidak bohong di pasar politik, wah, itu berat. Ya, kenapa? Karena secara struktural budaya politik itu penuh dengan kebohongan-kebohongan. Ya, begitulah. Yang indah itu adalah manakala personal itu sadar untuk mengambil sebab-sebab yang benar, didukung oleh struktural kemasyarakatan yang memang mendukung, ya, kondusif, mempunyai habitat yang mengutamakan kebenaran ketimbang kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Wah, itu luar biasa. Ya, bagaimana agar bisa seperti itu? Wah, basicnya kembali lagi, dasar negara kita, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kembali lagi ke situ, masalah tauhid. Jadi pertanyaannya bukan Tuhannya yang tidak adil, bukan. Tetapi bagaimana kita menfungsikan sarana-sarana yang dari Tuhan. Nanti ada sebab akibat yang inter alam. Ada juga sebab akibat yang antar alam, jadi lintas alam. Ya, jadi kita membuat sebab di dunia sekarang, kita bisa menerima akibatnya di dunia yang akan datang. Nah, kalau yang memakai hukum kehidupan linear, maka sebab-sebab duniawi, akibat-akibatnya akan diterima di alam barzakhi atau di akhirat. Kalau yang mempunyai pemahaman bahwa proses kehidupan ini circle, maka sebab-sebab yang dibuat sekarang dia akan terima di kelahiran berikutnya. Ya, itu terkait dengan konsep reinkarnasi misalnya. Nah, sesuai dengan pemahamannya dan perspektifnya masing-masing, tetapi kedua-duanya mempunyai aspek bahwa sebab akibat itu bisa di dalam satu alam, bisa juga aspek dari sebab akibat itu lintas alam. Mengambil sebab di alam satu, akibatnya bisa muncul di alam berikutnya. Mengambil sebab bisa di alam dunia,
akibatnya bisa di alam barzah. Mengambil sebab di kehidupan kita sekarang, akibatnya bisa di kelahiran berikutnya. Begitu kira-kira. Jadi kembali lagi bahwa setiap ada keburukan itu dari faktor makhluk, bukan dari faktor Tuhan. Terakhir dari Matraman ini, apakah Siwo pernah dialog dengan orang ateis? Ya, pernah. Apakah kita wajib mengislamkan mereka? Memang kita siapa nih? Wah, kita ini mau mentaslimkan diri saja. Sudah kalau bisa hebat kok mau mengislamkan orang lain. Islam dalam makna taslim ya. Islam dalam makna esensi, bukan sekedar nama, bukan sekedar identitas, bukan sekedar simbol atau slogan-slogan. Bukan, yang saya maksud Islam itu adalah orang yang taslim kepada Tuhan. Muslim itu orang yang menyerahkan diri secara sadar sebelum berperang. Kalau menyerahkan diri setelah berperang, angkat tangan, itu kan terpaksa karena kalah. Orang Muslim itu dia berserah diri kepada Tuhan karena ilmunya mengajak begitu, kesadarannya mengajak begitu. Dia menyerahkan diri bukan berarti setelah kalah dengan Tuhan, bukan setelah kalah, tetapi dia dengan sadar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia taat, dia khudu, dia tawadu, dia khusyuk, dia menghamba kepada Tuhan. Ya, bukan maksudnya nama. Kalau nama aja apa sih, ganti KTP berapa lama, ya toh? Bukan itu maksud saya. Nah, apakah saya pernah berdialog dengan orang ateis? Ya pernah, bukan sekali dua, ada beberapa. Berdialog antar agama pernah? Ya pernah, bukan satu dua, beberapa. Berdialog antar mazhab pernah. Berdialog antar, ya, jadi dialog itu merupakan salah satu sarana dalam proses kehidupan saya. Apakah wajib mengislamkan mereka? Tidak. Ya, Rasul saja yang diutus oleh Allah tidak wajib kok untuk mengislamkan seseorang. Menyampaikan berita-berita yang benar, menyampaikan hukum-hukum yang benar, menyampaikan kebenaran-kebenaran, ya. Tapi soal dia mau menjadi muslim atau tidak, dia mau menjadi taslim kepada Allah atau tidak, dia mau menjadi taat kepada Allah atau tidak, itu tanggung jawab dia sendiri, bukan tanggung jawab kita. Rasul saja tidak punya tanggung jawab itu. Tanggung jawabnya adalah menyampaikan kebenaran-kebenaran. Selesai. Diterima, ya monggo. Yang akan mendapatkan resiko ya dia, Anda. Ya, mau ditolak ya monggo, mau diterima ya monggo. Itu kewajiban Anda, bukan kewajiban kita, gitu kan. Rasul saja tidak diwajibkan untuk mengislamkan orang lain, apalagi kita. Memang kita siapa? Kita mengislamkan diri kita sendiri aja, kalau bisa itu sudah sukses luar biasa. Jadi bukan kalau bisnis kemudian jadi kaya itu sukses luar biasa. Enggak lah. Kita diajari dengan prinsip tauhid yang disebut sukses luar biasa. Itu pada saat kita mampu mendudukkan diri proporsional sebagai makhluk, sebagai penghamba Tuhan yang maha menciptakan kita dan mengasihi sayangi kita. Sukses luar biasa. Salam tauhid, sukses luar biasa. Wah, saya ingat sama seseorang tersenyum-senyum ini mesti beliaunya. Ya, saya ulangi lagi. Salam sukses luar biasa. Oh, bukan itu. Salam tauhid luar biasa. Mohon pamit, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan. Wala haula wala quwata illa billah. Wes ngono ya, langsung-langsungan ya Mas. Silakan, monggo. Terima kasih Siwo. Sampai ketemu lagi. Terus entek gitu ya. Matur nuwun, terima kasih. Sami-sami. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo Agus Hidayat, terima kasih. Tadi sudah ada 2 SMS dan ada 2 penelpon terakhir. Dan mohon maaf sekali light audience karena waktunya juga sangat-sangat terbatas, 1,5 jam. Sepertinya tidak cukup. Insya Allah kita minggu depan masih dipertemukan lagi di acara berproses menuju kesejatian diri. Dan saya Mike Maroon tentu masih akan terus menemani Anda hingga tepat nanti jam 12 malam. So stay tuned.
Ku berikan cinta dan hatiku, ku berikan seluruh jiwaku, ku berjanji seumur hidupku, hanya ku berikan untukmu. Kini ku buka mata hatiku, melihat terangnya cahayamu, meniti berjalan ke jalanmu, hanya untuk selalu di dekatmu. Inilah ungkapan hatiku kepadamu, tanda ketulusan cinta. Tak ada yang sempurna yang melebihimu di dunia, oh Tuhanku. Ku berikan cinta dan hatiku, ku berikan seluruh jiwaku, ku berjanji seumur hidupku, hanya ku berikan untukmu. Inilah ungkapan hatiku kepadamu, tanda ketulusan cinta. Tak ada yang sempurna yang melebihimu di dunia, oh Tuhanku. Kini ku buka mata hatiku, melihat terangnya cahayamu, meniti berjalan ke jalanmu, hanya untuk selalu di dekatmu. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Mike Maroon masih terus menemani Anda malam hari ini, dan kembali lagi kita di Late at Night sampai dengan tepat jam 12 malam nanti ya, Light Audience. Dan satu informasi menarik untuk Anda, all you can eat hanya di Häagen-Dazs berdua hanya dengan menukarkan 5.000 City Rewards Point. Wah, seru nih. Tapi ini hanya berlaku sampai dengan 4 hari aja, dari tanggal 10 hingga 13 Juni 2010 di outlet Häagen-Dazs Plaza Senayan, Pacific Place, Pluit Junction, Cilandak Town Square, dan masih banyak lagi. Untuk infonya Anda bisa simak lengkap melalui live talk show bersama Citibank Häagen-Dazs pada hari Jumat 11 Juni 2010 jam 8.15 hingga jam 8.45. Only on 105.8 Light FM, the best slow hit station. You're entering the slow zone. Light FM. Light Legend for this week. Jeffrey Osborne. You want my heart. It's just the start.